Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Putra Devaldi, saya dari Teknik Elektro Angkatan 3 kelas E 0301. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan beberapa simulasi rangkaian listrik sederhana menggunakan software Livewire. Beberapa simulasi rangkaian listrik tersebut diantaranya adalah baterai, simulasi rangkaian baterai, saklar dan lampu, kemudian simulasi rangkaian menggunakan saklar relay, kemudian rangkaian pengisian dan pengosongan kapasitor, rangkaian pengukuran menggunakan ampermeter dan voltmeter, dan yang terakhir rangkaian menggunakan osiloskop. Baik, yang pertama adalah rangkaian menggunakan yang berisi baterai, saklar, dan lampu. Di sini telah saya persiapkan komponen baterai, saklar, dan lampunya diambil pada menu galeri, dan untuk baterai ia terdapat pada folder power supply. Di sini ada baterai dan beberapa sumber energi lain di sini bisa dipilih. Lalu untuk saklar terdapat pada folder input komponen. Di sini saya menggunakan yang SPST switch karena ini rangkaian yang cukup sederhana. Dan untuk yang lampunya terdapat pada folder output komponen. Di sini saya menggunakan signal lamp. Dan untuk menjalankannya, kita tinggal klik run di sini dan terlihat di sini ada aliran arus listriknya mengalir dari baterai pada sumbu positif, mengalir pada saklar, kemudian pada lampu. Dan apabila saya lepas saklarnya, maka aliran tersebut berhenti pada saklar. Cukup sederhana. Kemudian kita lanjut pada simulasi rangkaian selanjutnya. Rangkaian selanjutnya yaitu saklar relay. Terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa komponen yang mirip seperti rangkaian simulasi sebelumnya. Ada baterai, dapat pada galeri dan folder power supply. Lalu terdapat juga saklar, terdapat pada folder input komponen. Sekali lagi saya menggunakan yang SPST switch. Lalu ada komponen relay terdapat pada output komponen, folder output komponen di bagian elektromagnetik. Di sini saya menggunakan yang SPDT relay karena ini rangkaian yang cukup sederhana. Lalu ada lampu pada folder output komponen. Sini saya sekali lagi menggunakan yang signal lamp. Dan yang terakhir ada power source untuk arus DC. Terdapat pada folder power supply. Oh, ini masih output komponen. Power supply yang ini DC voltage source. Dan apabila kita jalankan simulasinya, di sini aliran listrik masih belum mengalir karena saklarnya belum tertutup. Yang boleh saya tutup saklarnya, maka aliran listrik dari baterai akan mengalir menuju relay, dan dari relay maka ia akan menggerakkan saklar dalam relay dari yang mulanya seperti ini menjadi disambungkan ke sini, dan ketika disambungkan ke sini maka aliran arus listrik dari sumber energi DC ini akan mengalir melalui rangkaian ini menuju lampu. Kita lihat ini dari baterai ke relay, dan karena ini sudah tersambung maka sumber energi, aliran listrik dari sumber energi DC ini mengalir melalui relay menuju lampu.
Seperti itu. Kemudian untuk simulasi selanjutnya, yaitu pengisian dan pengosongan kapasitor. Pengosongan kapasitor. Nah, di sini saya menggunakan komponen baterai, saklar, satu baterai, 2 saklar, satu lampu filamen. Lampu filamen terdapat pada folder output komponen di sini, dan untuk kapasitornya terdapat pada folder passive komponen. Sini saya menggunakan kapasitor jenis biasa ya, dengan kapasitansi 100 mikrofarad, 100 milifarad. Nah, di sini saya pasang seperti ini, dan ketika saya jalankan simulasinya, terlihat ini masih berhenti di saklar pertama, dan ketika saya sambungkan saklar pertama, kemudian saklar kedua saya biarkan terbuka, maka aliran arus listrik dari baterai akan mengalir dari menuju saklar, dan dia akan masuk ke kapasitor. Aliran arus listrik tersebut akan terkumpul pada kapasitor, dan ketika saya buka saklar pertama, aliran tersebut tetap tersimpan pada kapasitor. Dan ketika saya sambungkan saklar kedua, maka aliran dari kapasitor tersebut akan mengalir menuju saklar kedua dan ke arah lampu. Pada jangka waktu tertentu, aliran listrik tersebut akan habis karena hanya kapasitor mampu menyimpan hanya sekian banyak dari energi dari baterai. Dan kalau misalkan saya sambungkan lagi, maka dia akan tersisi lagi. Dan ketika saya sambungkan kedua saklarnya, maka baterai akan bekerja melakukan dua hal, yaitu mengisi kapasitor dan sekaligus menyalakan lampu. Namun ketika saya lepas, maka lampu akan tetap menyala karena aliran arus listrik dari kapasitor. Aliran arus listrik yang telah tersimpan pada kapasitor, namun tidak dalam jangka waktu yang lama. Itu adalah pengisiannya. Berarti ketika saya sambungkan saklar utama, maka ini terjadi proses pengisian kapasitor. Ketika saya lepas saklar pertama dan saya sambungkan saklar kedua, maka akan terjadi proses pengosongan kapasitor. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke simulasi selanjutnya, yaitu penggunaan ampere meter dan voltmeter. Di sini saya memiliki rangkaian listrik yang cukup sederhana, yaitu ada baterai dan sebuah lampu. Ketika saya jalankan, maka aliran listrik dari baterai akan mengalir menuju lampu yang kemudian menyebabkan lampu bisa menyala. Dari sini, apabila kita ingin mengetahui beberapa karakteristik dari rangkaian ini, seperti mengetahui tegangan atau kuat arus listriknya, maka kita dapat menggunakan komponen voltmeter untuk mengukur tegangan dan juga ampere meter untuk mengukur kuat arus listrik. Kedua komponen tersebut terdapat pada menu galeri dan dalam folder measuring. Sini terdapat ampere meter dan voltmeter. Sini kita akan mencoba menggunakan voltmeter terlebih dahulu. Kita pasang di sini. Kita lepas dulu kabelnya.
sudah kita sambungkan dan kemudian kita run simulasinya, maka akan terlihat bahwa besar tegangan pada rangkaian ini adalah sebesar 10 volt, yang mana sama dengan besar tegangan yang terdapat pada baterai. Jadi besar tegangan pada baterai dan besar tegangan yang lari pada rangkaian ini sama besarnya. Kemudian apabila kita ingin mengetahui besar path arus listriknya, kita ambil ampere meter dari folder yang sebelumnya, kita lepas voltmeternya dan kita ganti dengan ampere meter. Kita balik dulu, kemudian kita pasang di sini, kita sambungkan dengan lampu, dan kemudian kita run simulasinya. Terlihat bahwa kuota arus listrik yang ada pada rangkaian listrik ini besarnya adalah 690,16 mA. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke simulasi selanjutnya, yaitu menggunakan osiloskop. Ya, di sini saya sudah membuat rangkaian sederhana, yaitu beberapa komponennya adalah di sini kita menggunakan dua komponen saja untuk mensimulasikan pengukuran gelombang pada simulasi kali ini. Di sini pertama saya menggunakan komponen signal generator. Signal generator terdapat pada menu galeri pada folder input komponen. Di sini ya fungsinya untuk menghasilkan aliran arus listrik berjenis AC, yaitu arus bolak-balik. Dan komponen kedua adalah osiloskop. Osiloskop terdapat pada menu galeri pada folder measuring. Yang ini osiloskop, dan di sini ia berfungsi untuk mengukur gelombang yang dihasilkan oleh gelombang AC yang dihasilkan oleh aliran arus AC dari signal generator. Dan apabila kita run, terlihat pada aliran listrik di sini bahwa aliran ini termasuk aliran AC karena dia bolak-balik ya, kedip-kedip. Dan untuk menghasilkan grafik gelombangnya, maka kita pause dulu dan kita pencet menu graf dan kita gambar grafiknya. Kita gambar grafiknya di sini dan kita run kembali simulasinya, maka akan mulai terlihat gelombang yang dihasilkan dari signal generator. Baik, sekian simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga simulasi yang telah saya lakukan hari ini bisa berguna pada kemudian harinya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.